Halo semuanya, jumpa lagi di channel cerita si Jagung Ngora. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan tentunya tetap semangat mengikuti kisah seru Chusyu yang makin hari makin bikin kita tercengang. Karena pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kembali alur cerita manhwa Sang Dewa Kultivasi Ganda episode ke-145. Tapi sebelum itu, mari kita rekap dulu cerita di episode sebelumnya. Pada episode sebelumnya, Chusyu menargetkan Dewa Immortal dari klan hantu yaitu Kuxian dan langsung menuju ke istana Fengdu. Lalu di dalam istana, Kuxian sedang mengadakan pesta besar, tapi suasana berubah mencekam setelah terdengar suara Chusyu yang menghina kekuatan mereka. Setelah itu, Kuxian berusaha menjebak Chusyu dengan formasi rahasia, namun rencananya gagal total karena ternyata semua sudah dihancurkan oleh Chusyu sebelumnya. Kemudian, dengan mudah Chusyu menyerang Kuxian menggunakan blood energi merah, membuat sang raja hantu itu jatuh tidak berdaya di hadapan para bawahannya. Lalu Chusyu yang licik itu tidak langsung membunuhnya, melainkan menjadikan Kuxian sebagai bawahan barunya lewat teknik pembacaan jiwa. Setelah proses itu selesai, Kuxian yang tadinya sombong langsung berubah 180 derajat dan berlutut sambil memanggil Chusyu dengan sebutan Master. Kemudian, Chusyu meminta Kuxian untuk memancing penyihir datang ke istana, namun Kuxian menolak karena wanita itu terlalu berhati-hati. Dan akhirnya, Chusyu tersenyum licik sambil berkata, "Bagaimana kalau kau melakukannya dengan cara seperti ini?" Tapi sebelum rencananya diungkap, episode 144 pun berakhir. Nah itu dia rekap singkat dari episode sebelumnya. Gimana? Semakin menarik kan perjalanan Chusyu sejauh ini? Dari yang awalnya hanya menargetkan Kuxian, sekarang dia malah berhasil menjadikannya bawahan yang setia. Tapi tentu saja, semua itu baru awal dari rencana besar Chusyu. Karena pada episode kali ini, kita akan menyaksikan kelanjutan bagaimana dia memanfaatkan kekuatan Kuxian dan juga langkah selanjutnya yang akan mengguncang dunia kultivasi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja masuk ke cerita lengkapnya di episode 145. Cerita berlanjut. Setelah mendengar penjelasan dari Kuxian yang tidak bisa membawa penyihir wanita ke istana Fengdu, Chusyu yang sudah mempunyai rencana lain langsung pergi meninggalkan istana dan terbang ke langit. Langkahnya ringan namun penuh wibawa. Angin malam menyapu jubahnya, membuat sosok Chusyu tampak seperti dewa yang sedang melintasi cakrawala. Dia tidak lagi menoleh ke belakang karena rencana yang ada di kepalanya jauh lebih besar dari sekedar menahan penyihir itu di Fengdu. Lalu Chusyu berhenti sejenak dan melihat dua lempengan batu yang sekarang telah dia kumpulkan, yang sebelumnya adalah milik Kuxian. Dalam hati Chusyu bilang, "Sekarang aku sudah memiliki dua harta karun ya. Nanti aku akan mempelajari tentang lempengan ini setibanya di rumah. Sekarang aku hanya perlu mengumpulkan sisa lempengan yang lainnya untuk memenangkan peperangan ini." Matanya menyipit, menatap dua lempengan batu yang kini berkilau meredup, seolah menyimpan misteri yang lebih dalam. Dua sudah di tangan, tinggal sisanya, pikir Chusyu. Suaranya bergetar, membayangkan kekuatan besar yang akan lahir jika semua lempengan batu itu berhasil disatukan. Peperangan besar ini kini benar-benar tidak terelakkan lagi. Tidak terasa 2 hari pun telah berlalu semenjak Chusyu menjadikan Kuxian sebagai salah satu bawahannya. Terlihat di atas langit muncul sebuah portal yang digunakan oleh seseorang. Langit-langit yang tenang tiba-tiba bergetar, awan hitam berpusar, cahaya menyilaukan menyambar, lalu sebuah portal terbuka. Getarannya terasa sampai ke bumi. Warga yang melihat ke atas sana bisa terengah-engah bertanya-tanya, siapa makhluk mengerikan yang akan keluar dari sana? Lalu muncul sepasang kaki yang terlihat sangat topal dari portal tersebut. Sepertinya pemilik dua kaki itu sering melakukan senam jumba setiap pagi hari. Sepasang kaki itu melangkah dengan anggun, tapi juga memancarkan kekuatan. Bahkan sebelum seluruh tubuhnya keluar, aura menekan sudah menyelimuti seluruh area. Seolah-olah dunia tahu, yang turun bukanlah orang biasa, melainkan sosok yang mampu mengguncangkan benua biru. Rupanya, orang yang keluar dari dalam portal tersebut adalah penyihir wanita yang merupakan dewa immortal dari klan penyihir. Terlihat dari auranya kalau dia bukanlah orang yang sembarangan dan patut diperhitungkan oleh Chusyu yang akan menjadi lawannya. Senyumnya misterius, matanya tajam menembus jiwa. Dari auranya saja, semua orang bisa tahu kalau penyihir wanita ini adalah lawan yang sama sekali tidak bisa diremehkan. Bahkan langit pun seakan ikut merunduk menyambut kehadiran sang immortal penyihir. Dengan tatapan tajam dan senyum menggoda, penyihir itu bilang, "Semua pria di dunia ini memang jahat. Mereka tega sekali membiarkan wanita secantik diriku ini menunggu terlalu lama." Nada bicaranya lembut namun juga menusuk, penuh racun yang mematikan. Senyum manis itu seolah bisa meluluhkan hati, tapi di baliknya tersimpan kehancuran. Kata-katanya bukan hanya sindiran, melainkan peringatan seolah-olah dia berkata, "Jangan sekali-sekali menyepelekan diriku." Rupanya, kedatangan si penyihir ke sana untuk bertemu dengan Kuxian yang baru saja datang ke sana. Kuxian bilang, "Penyihir, kedatanganku tidak terlalu terlambat kan?" Penyihir itu menjawab, "Seharusnya kau yang datang terlebih dahulu dan menungguku di sini. Itulah sebabnya aku membenci semua pria." Dialog mereka bagaikan percikan api yang siap menyulut api yang sangat besar. Kuxian berusaha menjaga sikapnya sambil menyembunyikan fakta bahwa dirinya kini sudah berada di bawah kendali Chusyu. Sementara sang penyihir, dia tetap dengan kebenciannya.
menilai semua pria tidak lebih dari sekedar pengkhianat. Wajah penyihir itu langsung berubah setelah melihat Kusian yang tersenyum kepadanya. Dia bilang, "Aku sudah lama tidak melihat wajahmu selama bertahun-tahun. Dari beberapa dekade yang lalu semenjak kita bertemu, wajahmu terlihat lebih jelek daripada saat itu. Seharusnya kau gunakan kain hitam untuk menutupi wajahmu agar tidak membuat orang lain ketakutan." Kusian pun hanya diam saja mendengar perkataan sinis dari penyihir itu kepadanya. Tawa kecilnya terdengar dingin yang menusuk lebih kejam daripada serangan pedang. Kata-kata yang dia ucapkan penuh dengan penghinaan yang membuat Kusian menggeretakkan giginya, tapi tidak berani membalas. Ia hanya bisa menelan ajakan itu karena satu kesalahan saja bisa membongkar seluruh rahasianya. Lalu si penyihir berbalik dan kembali berkata, "Baiklah, aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Sekarang aja kita pergi ke kota Liwang untuk menemui immortal umat manusia." Kusian yang sekarang telah menjadi bawahan dari Chusiyu, dia berjalan mengikutinya tanpa dicurigai oleh si penyihir. Gerakan penyihir itu anggun namun penuh dengan keangkuhan, sedangkan Kusian berjalan di belakangnya sambil menahan degup jantungnya yang semakin kencang. Dalam hati dia tahu, setiap langkah yang dia ambil sekarang hanyalah bagian dari rencana besar Chusiyu. Sementara itu di kota Liwang yang merupakan tempat tinggal umat manusia di benua biru, terlihat di sana suasana sangat tenang setelah kedatangan immortal umat manusia yang mereka tunggu selama ini, yang membuat para warga merasa aman dari gangguan ras lain. Di balik senyuman warga Liwang, tersembunyi rasa lega dan juga kebanggaan. Kota itu kini seakan menjadi benteng terakhir umat manusia, namun mereka tidak tahu badai besar sedang bergerak menuju ke arah mereka. Kedamaian ini hanyalah ketenangan sebelum petir pertama menyambar. Terlihat di sana Chusiyu sedang nyantuy sambil minum teh di depan teras kediaman yang disediakan oleh Ratu Qin Guili. Dan terdengar suara seseorang yang berkata dari kejauhan. Orang itu bilang, "Aku melihatnya." Suasana begitu tenang, seolah badai tidak akan pernah datang. Tapi justru di balik ketenangan itu, suara asing bergema, tanda kalau bahaya baru saja tiba. Rupanya suara itu berasal dari si penyihir dan juga Kusian yang datang ke sana menggunakan teknik teleportasi, sehingga mereka bisa muncul tepat di hadapan Chusiyu yang memang sudah menunggu kedatangan mereka. Dua bayangan gelap muncul begitu saja, menembus ruang dan jarak, hingga melayang berdiri tepat di depan Chusiyu seolah jagat raja sendiri mengantarkan musuh ke hadapannya. Tentu saja Chusiyu langsung tersenyum tanpa merasa panik sedikit pun, karena si penyihir tidak mengetahui kalau dirinya sedang masuk ke dalam jebakan yang telah disiapkan oleh Chusiyu. Senyuman itu bukanlah sekedar ramah, melainkan senyum seekor serigala yang sudah memasang jerat untuk mangsanya. Melihat Chusiyu yang tersenyum dan bersikap santai setelah melihat kedatangan mereka, membuat si penyihir langsung meningkatkan kewaspadaannya sambil menatap ke arah Chusiyu dengan tatapan mata yang tajam. Tatapan tajam itu seperti pedang yang menusuk dalam, seolah ingin menembus seluruh rahasia Chusiyu. Tapi sayangnya, di balik ketenangan itu tersembunyi sesuatu yang lebih berbahaya daripada yang ia duga. Lalu si penyihir menghampiri Chusiyu yang tidak terlihat takut sama sekali. Dengan kedatangan mereka yang tiba-tiba saja berada di kota Liwang, penyihir itu bilang, "Adik kecil, kedatangan kami ke sini untuk membunuhmu. Kenapa kau tidak terlihat takut sama sekali? Wajahmu sangatlah rupawan, tapi sayang sekali kau harus mati di usia muda." Kata-kata si penyihir terdengar seperti kutukan, dingin dan penuh ancaman. Namun, di wajah Chusiyu tidak ada sedikit pun ketakutan, justru sebuah ketenangan yang menusuk hati lawan. Si penyihir itu pun menghampiri Chusiyu dan menyentuh wajahnya. Dia bilang, "Mungkin sikap tenangmu itu karena kau belum mengetahui siapa identitas kami." Chusiyu menjawab, "Mana mungkin aku tidak mengetahuinya. Kau adalah si penyihir wanita, dan yang ada di belakangmu itu adalah raja kain hantu Kusian." Sentuhan itu seolah merendahkan Chusiyu, namun begitu namanya disebut, wajah si penyihir menegang. Chusiyu sudah tahu segalanya, dan itu membuat suasana semakin mencekam. Mendengar jawaban dari Chusiyu, si wajah penyihir kembali menjadi serius. Dia bilang, "Jika kau mengetahui identitas kami, mengapa kau bisa setenang ini?" Pertanyaan itu bukan sekedar heran, tapi juga rasa takut yang mulai merayap. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa setenang ini di hadapan dua iblis besar? Chusiyu pun langsung bangkit dan merangkul bahu si penyihir yang membuatnya terkejut. Chusiyu bilang, "Jadi aku harus bersikap bagaimana jika bertemu dengan kalian? Tidakkan itu begitu berani bahkan juga gila merangkul bahu seorang penyihir?" Chusiyu seolah membalikan keadaan, menjadikan ancaman musuh sebagai panggungnya sendiri. Sambil tersenyum, Chusiyu melanjutkan perkataannya, "Sebenarnya aku ingin terus melanjutkan sandiwara ini agar bisa membuatmu senang, tapi aku adalah orang yang tidak suka bicara omong kosong. Jadi aku tidak memiliki pilihan lain selain memintamu untuk mati di sini." Dan tentu saja perkataan Chusiyu itu membuat si penyihir terkejut. Kata-kata itu bagaikan palu godam yang menghantam hati si penyihir. Senyum Chusiyu bukan lagi sekedar senyum tapi peringatan maut. Karena Chusiyu sudah berada di dalam jangkauan serangannya, si penyihir langsung mengeluarkan teknik serangan miliknya dan diarahkan kepada Chusiyu. Penyihir itu bilang, "Konyol sekali, aku pikir kau tidak mengetahui situasimu saat ini." Tapi Chusiyu hanya diam saja sambil tersenyum meskipun penyihir itu bersiap untuk menyerangnya. Udara pun bergetar, energi sihir meledak dari tubuh si penyihir. Namun, Chusiyu berdiri tegak bagaikan gunung. Senyum di wajahnya membuat semua orang yang menyaksikan merasa ngeri, karena jelas dia adalah yang menguasai panggung ini. Lalu Chusiyu berkata kepada penyihir itu dengan senyuman jahat di wajahnya. Dia bilang,
Selamat tinggal kakak yang cantik, sungguh pertemuan yang sangat singkat. Suasana mendadak mencekam, senyum dingin Chusyu bukan lagi sekedar ejekan, tapi sebuah ponis mati yang tidak bisa dihindari. Kata-katanya terdengar seperti lonceng kematian, seolah dunia pun berhenti sejenak menanti darah yang akan tumpah di sana. Kemudian, sesaat setelah Chusyu mengucapkan kata perpisahan, sebuah serangan telak dari belakang menghujam ke arah tubuh si penyihir sampai menembus ke depan yang tidak pernah dia sangka sebelumnya. Tiba-tiba suara daging yang robek terdengar menusuk di telinga, darah memercik liar, mengotori tanah dan udara. Penyihir itu membelalak, matanya penuh keterkejutan, hal yang tidak pernah dia sangka kalau maut akan datang dari arah yang tidak pernah dia curigai. Rupanya, serangan diam-diam itu dilancarkan oleh Kusian yang membuat si penyihir terkejut. Dia bilang, "Kusian, apakah kalian berdua telah bekerja sama untuk membunuhku? Dasar orang yang sangat tidak tahu malu." Nada suaranya pecah oleh amarah bercampur putus asa. Dalam sekejap, rasa percaya dirinya yang angkuh runtuh menjadi bara kebencian. Dia tidak bisa menerima kenyataan pahit bahwa dirinya telah dijebak oleh dua orang yang ia remehkan. Lalu Kusian mencabut tangannya dari tubuh si penyihir yang meninggalkan lubang yang menganga. Sambil tertawa Kusian bilang, "Hahaha. Dasar wanita tua yang bermulut busuk, sudah dari dulu aku sangat ingin membunuhmu." Tawa Kusian itu bergema seperti iblis yang baru saja keluar dari neraka. Tangannya yang berlumuran darah ditarik dengan kasar, meninggalkan lubang yang mengerikan di tubuh si penyihir. Semua itu seakan menjadi pemandangan dari neraka di bumi. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, si penyihir menggunakannya untuk menghentikan pendarahan dengan meregenerasi sel-sel tubuhnya. Dengan wajah yang pucat setelah kehilangan banyak darah, dia berkata di dalam hatinya, "Ini buruk. Aku harus segera pergi dari sini. Jika aku melawan mereka berdua dengan luka seperti ini, aku pasti akan mati." Napasnya terengah, tubuhnya gemetar, namun insting bertahan hidupnya masih menjerit dengan kuat. Di balik tatapan yang meredup, ada rasa takut yang belum pernah dia rasakan seumur hidupnya, yaitu pertama kalinya sang penyihir wanita benar-benar merasa dirinya hanyalah makhluk rapuh di tepi kematian. Lalu si penyihir itu langsung terbang dan berniat melarikan diri dari sana yang membuat Chusyu dan Kusian terkejut. Chusyu bilang, "Apakah dia masih bisa disebut sebagai makhluk hidup? Kenapa dia tidak mati meskipun jantungnya telah ditusuk?" Bayangan hitam tubuhnya melesat ke langit, meninggalkan jejak darah yang jatuh berhamburan. Chusyu menatap tajam, suaranya bergetar dengan heran sekaligus jijik. Apakah ini masih bisa disebut makhluk hidup? Ataukah dia hanyalah bangkai berjalan yang menolak untuk mati? Setelah berada cukup jauh dari tempat Chusyu berada, si penyihir langsung mengeluarkan serangan skala area untuk menghancurkan tempat itu sambil tertawa dengan sangat keras. Langit bergetar dan bumi juga berguncang. Tawa si penyihir yang paruh menyelimuti udara, seperti jeritan hantu yang ingin menyeret seluruh dunia bersamanya ke dalam kubur. Serangan skala besar mulai terbentuk, penuh energi kehancuran yang mengancam segalanya. Lalu si penyihir langsung mengarahkannya ke arah Chusyu dan juga Kusian. Dia bilang, "Ini adalah tanah perpisahan untuk kalian, sekarang pergilah ke neraka." Suara kutukannya menggelegar seakan menjadi mantra pengantar kiamat. Tangan berlumuran darah itu terangkat, dan dengan senyuman bengis, ia melepaskan serangan yang bisa menelan seluruh kehidupan di sekitarnya. Chusyu pun tampak terkejut melihat si penyihir yang masih memiliki kekuatan sebesar itu meskipun sedang terluka parah. Dalam hati dia bilang, "Apakah iblis wanita ini benar-benar ingin membawa kami mati bersamanya? Sekalipun nyawaku tidak akan berada dalam bahaya jika aku terkena oleh serangannya, tapi aku tidak ingin terluka." Mata Chusyu melebar, napasnya tertahan, bukan karena takut mati, tapi karena melihat tekad gila si penyihir. Dia benar-benar berniat mengorbankan segalanya, batinnya. Dalam batinnya ada perasaan getir bercampur juga kagum. Iblis itu tak hanya hidup untuk berkuasa, tapi juga siap mati dengan cara yang paling mengerikan. Lalu ledakan yang besar pun terjadi di sana setelah penyihir itu menggunakan serangan area miliknya. Dan tentu saja para manusia yang tinggal di sekitar sana menjadi korban atas serangan dahsyat dari penyihir tersebut. Ledakan maha dahsyat mengguncang bumi, cahaya menyilaukan menelan kota, suara jeritan manusia bercampur dengan runtuhnya bangunan, seperti neraka yang diturunkan langsung ke dunia panah. Semua orang yang tidak bersalah ikut terseret ke dalam kebiadaban sang penyihir. Sementara itu, di kejauhan terlihat Qin Gyuli yang sedang mengamati pertarungan dari atas sebuah bangunan tinggi. Dari sana dia bisa melihat dengan jelas kehancuran yang sedang melanda kota Liwang. Bayangan ledakan dan cahaya api memantul di wajahnya, matanya membelalak, seolah dunia yang dikenalnya sebentar lagi akan runtuh. Kemudian, dengan wajah yang terlihat sangat panik, Qin Gyuli berkata, "Serangan ini jelas berada di atas sana Sage Agung. Immortal Chusyu, kau harus menang melawannya, kalau tidak semuanya akan berakhir." Suaranya gemetar, ada rasa takut sekaligus harapan dalam kata-kata itu. Sebabnya Chusyu lah satu-satunya harapan umat manusia di tengah kekacauan ini. Kembali lagi ke tempat pertarungan, terlihat Kusian sudah berhasil menangkap si penyihir. Mereka berdua tampak baik-baik saja meski ledakan besar baru saja terjadi di sana. Kusian berkata dengan penuh bangga, "Master, aku telah menyelesaikan misiku dan menangkap penyihir ini." Chusyu menulis kelas dan menjawab dengan tenang, "Kerja yang bagus." Di tengah reruntuhan yang masih berasap, kata-kata itu terdengar dingin namun penuh dengan wibawa, seolah kemenangan sudah berada di genggaman mereka. Mendengar Kusian yang memanggil Chusyu dengan sebutan Master, tentu saja membuat si penyihir merasa heran.
Dia terkejut dan berkata, apakah aku tidak salah dengar? Dia memanggil manusia ini dengan sebutan Master. Kebingungan tergambar jelas di wajahnya, karena apa yang dia lihat seolah-olah mustahil untuk dipercaya. Seorang iblis tunduk kepada manusia. Kemudian Chushu mengambil si penyihir yang sudah tidak berdaya setelah mengeluarkan serangan berskala area dalam kondisi terluka parah. Dengan tatapan dingin, dia mengangkat dagu si penyihir dan berkata, wajah cantik dan kulitmu begitu lembut, tapi sayangnya kau akan segera mati. Senyumnya tipis, seperti pisau yang siap menusuk, membuat udara di sekitar sana terasa semakin mencekam. Tapi si penyihir mengabaikan perkataan dari Chushu yang malah membalas ledekannya sebelumnya yang dia lontarkan kepada Chushu. Karena kali ini dia merasa sangat penasaran dan bertanya kepada Kusian. Kusian, kenapa kau memanggil manusia ini dengan sebutan Master? Dan kenapa tiba-tiba kekuatanmu meningkat begitu pesat? Meski tubuhnya penuh luka dan juga darah, rasa penasarannya lebih besar daripada rasa sakitnya. Dia tidak habis pikir dengan pemandangan yang begitu berlawanan dengan logika yang dimilikinya. Melihat wajah si penyihir yang menyedihkan karena diliputi rasa penasaran, Kusian pun berbaik hati menjawab pertanyaannya itu. Karena aku sekarang bermandikan kemuliaan dari sang Master, tentu saja kekuatanku juga sudah meningkat. Nada suaranya penuh dengan keyakinan, seolah menyatakan bahwa tunduk pada Chushu adalah sebuah kehormatan yang tidak ternilai. Ketika si penyihir masih kebingungan dengan jawaban itu, dia kembali terkejut. Sebab dia melihat Chushu sudah mengeluarkan batu energi miliknya. Dengan nada dingin Chushu berkata, baiklah, jangan buang-buang waktu lagi, sekarang mari kita mulai prosesnya. Aura tajam dari energi itu memecah udara, membuat seluruh ruangan seakan bergetar. Setelah itu, dalam sekejap saja bata energi milik Chushu langsung menyelimuti tubuh si penyihir. Wajahnya seketika dipenuhi ketakutan. Dia berteriak, benapa ini? Jangan mendekat, menjauhlah dariku. Suara putus asa itu menggema di udara, namun justru membuat suasana semakin menegangkan, seolah kematian sudah menunggu tepat di hadapannya. Melihat wajah si penyihir yang sangat ketakutan, Chushu hanya menatapnya dengan dingin. Dengan nada datar dia berkata, diamlah, jangan banyak berbicara seperti itu, nanti kau juga akan merasa nyaman. Kata-kata itu seperti terasa ponis terakhir. Senyum samar di wajah Chushu tidak lagi terlihat sebagai belas kasihan, melainkan sebuah kengerian yang menelan habis keberanian si penyihir. Akhirnya bata energi milik Chushu telah menyelimuti tubuh si penyihir dengan sempurna, dan proses pembacaan jiwa pun telah dimulai. Aura hitam pekat berputar di bagaikan badai, seolah langit dan bumi menahan napas. Proses mengerikan itu tak hanya sekedar ritual, melainkan paksaan pada jiwa untuk tunduk sepenuhnya pada penguasa baru, yaitu Chushu. Sementara itu, Kusian juga bertambah kuat seiring dengan peningkatan kekuatan yang dialami oleh Chushu. Dia terlihat sangat senang karena merasakan akan segera menerobos. Kusian bilang, Master, sebentar lagi aku akan menerobos ke tahap 4 ranah Raja Suci. Suara Kusian bergetar dengan penuh semangat, tubuhnya memancarkan cahaya aura yang terus membesar. Seakan-akan bumi pun ikut berguncang, menyambut terobosan besar yang akan dia raih. Bukan hanya Kusian saja, Tusanji yang juga merupakan bawahan Chushu, dia juga akan segera menerobos. Dia bilang, Master, aku akan segera menerobos. Dua bawahan Chushu kini sama-sama di ambang pintu kekuatan baru. Dengan wajah penuh antusias, Tusanji seperti singa yang hendak dilepas ke medan perang yang haus akan pertarungan. Kembali lagi ke tempat Chushu berada, terlihat tubuh si penyihir mulai keluar dari dalam bata energi yang menandakan kalau proses pembacaan jiwanya telah selesai. Kelihatan cahaya merah darah menyebab kegelapan. Tubuh si penyihir bergetar hebat, lalu perlahan keluar seolah lahir kembali dalam kepompong kegelapan. Terlihat si penyihir sudah terlahir kembali dan semua luka yang dialami sebelumnya telah pulih, seolah-olah dia baru saja selesai mandi dengan wajah yang bercahaya. Wajahnya yang tadinya penuh keputusasaan kini tampak mempesona, bercahaya bagaikan dewi yang turun ke bumi, sebuah kontras yang mencolok. Keindahan itu kini sepenuhnya dimiliki oleh Chushu. Lalu si penyihir membuka matanya dan tersenyum ke arah Chushu, yang menandakan kalau proses pembacaan jiwanya telah berhasil dengan sempurna. Senyum itu bukan lagi milik penyihir yang sombong, melainkan senyum penuh kepatuhan. Matanya berkilau, tapi kilauan itu tidak lagi miliknya, melainkan pantulan bayangan dari Chushu. Si penyihir pun langsung berlutut kepada masternya yang baru. Dia bilang, aku sangat berterima kasih kepada master yang telah memberiku kehidupan yang baru. Chushu menjawab, sekarang bangunlah. Dentuman hati yang kuat menggema ketika penyihir itu berlutut. Dari seorang musuh berbahaya, kini dia telah menjadi pelayan yang setia. Dengan suara datar namun penuh wibawa, Chushu menegaskannya dia adalah sang penguasa jiwa. Karena semua rencana Chushu telah berjalan dengan lancar, Kusian berpamitan dari sana. Dia bilang, Master, karena semua urusan di sini sudah selesai, aku akan kembali ke istana Pengdu untuk mengasingkan diri agar tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak lain. Ucapan itu diiringi angin berhembus dengan tenang. Kusian yang baru saja melonjak kekuatannya kini memilih untuk menyingkir dalam bayangan. Diam-diam bidak besar sudah disiapkan oleh Chushu di papan permainan dunia. Setelah Kusian pergi dari sana, Chushu memeriksa tubuh si penyihir untuk melihat apakah ada yang berubah atau ada yang kurang setelah proses pembacaan jiwa.
Tatapan tajam Chushu menusuk hingga ke inti. Seperti seorang pemahat yang menilai karya barunya, dia memastikan bahwa penyihir itu kini hanyalah instrumen sempurna yang akan melayani dirinya. Kemudian, Chushu menatap ke arah lokasi perburuan selanjutnya. Dia bilang, "Baiklah, 3 hari lagi ikutlah denganku ke benua King Shuang untuk memburu raja binatang di sana." Sambil tersenyum si penyihir menjawab, "Baiklah Master." Angin bertiup kencang membawa aroma peperangan baru. Tatapan Chushu menembus cakrawala, seolah sudah melihat raja binatang yang menunggu untuk ditaklukkan. Dan dengan penuh ketundukan, si penyihir baru menjawab, "Kisah kebangkitan Chushu masih jauh dari selesai." Dan begitulah akhir dari pertarungan sengit di kota Liyuan. Chushu berhasil menaklukkan penyihir cantik yang awalnya menjadi musuhnya, tapi sekarang justru menjadi pengikut setianya. Kusian yang juga telah berhasil menyelesaikan misi dari Chushu, bahkan dia dan Tusanyo akan segera menerobos ke tahap yang lebih tinggi. Sementara itu, Chushu sudah menentukan target berikutnya, yaitu perburuan raja binatang di benua King Shuang. Apakah perburuan ini akan semudah yang dibayangkan, atau justru akan membuka bahaya baru yang lebih mengerikan? Saksikan saja kelanjutannya di chapter 146. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan alur cerita berikutnya.